Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan lisan. Walhamdulillah, kita bersyukur dengan hati keyakinan. Walhamdulillah, kita pun bersyukur dengan amal perbuatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim Al-Nasir Al-Hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Air yang merupakan alat bersesuci memiliki peran sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga Islam mengajarkan bahwa bersesuci itu separuh dari keimanan. Kalau kita gambarkan iman itu bulat, maka separuhnya terletak pada rahasia bersesuci. Sebegitu dahsyatkah kekuatan energi bersesuci? Beberapa penelitian mutakhir menemukan bahwa air menjadi salah satu media yang mampu merekam pesan-pesan suara ketika dilakukan proses pendinginan sekian derajat Celcius. Maka air yang sudah dibacakan kalimat-kalimat thayyibah mengandung pesan positif, bahkan terbentuk dalam bingkai yang sangat indah, seperti kristal-kristal yang sangat mempesona. Wudu di dalam ajaran Islam menjadi bagian yang utama, sehingga keabsahan ibadah kita, sholat kita, proses komunikasi kita kepada Rabbul Alamin akan menjadi sah dengan didahului terlebih dahulu proses berwudu. Apakah rahasia di balik wudu ini, dan mengapa anggota tubuh yang kita gunakan untuk berwudu tidak seluruh tubuh, tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu saja? Dimulai dari menyela-nyela jari jemari, membasuhnya dengan air sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalimat ini adalah pembuka rahasia seluruh isi dari semesta ini, termasuk aktivitas kehidupan kita. Maka setelah menyela-nyela jari jemari, kita kemudian berkumur-kumur. Sunnahnya 3 kali. Demikian pula dilanjutkan dengan menghirup, lalu kemudian mengeluarkannya dari hidung kita. Ini semua ada makna, pesan yang sangat penting. Seakan kita diajak untuk membersihkan lisan kita, seakan kita diajak untuk membersihkan hirupan hembus nafas kita,
menjadi lebih positif, menghirup oksigen ini, lalu mengelolanya di dalam tubuh menjadi energi yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh wajah, dan hanya pada batas tertentu di bagian wajah ini. Dari batas tumbuhnya rambut, bagian bawah adalah dagu, kemudian daging cupingnya, bagian telinga ini, kedua kanan dan kiri. Inilah batas-batas wajah yang dimaksud dalam bersesuci, berwudu. Seakan kita diajak untuk membersihkan wajah kita, penampilan lahir kita. Yang ini juga sekaligus pesan kepada batin kita agar ekspresi kita tulus, ikhlas karena Allah, tanpa pamer, riya, sum'ah ingin dipuji dan popularitas. Begitu juga tangan sebelah kanan. Seakan kita diajak untuk membersihkan perbuatan kita. Terlebih ketika tangan kanan ini memiliki makna. Kelak di akhirat, kanan adalah tangan yang akan mengambil buku catatan amal kita. Maka di saat kita membasuhnya, kita berharap tangan kanan inilah kelak yang akan menerima buku catatan amal. Begitu juga sebaliknya, ketika kita membasuh tangan bagian kiri, kita berharap tangan kiri ini tidak menjadi perwakilan diri kita menerima buku catatan amalnya, karena tangan kiri adalah simbol dari orang-orang yang celaka. Itulah kemudian ada ashabul yamin, golongan kanan, dan ada ashabus shimal, golongan kiri. Semoga kita kelak termasuk golongan orang-orang yang bersama ashabul yamin, golongan kanan, golongan orang-orang terbaik, golongan orang yang dipermudah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita diperintahkan untuk mengusap bagian kepala kita. Itu pun di bagian kepala, di mana di situ ada letak otak. Otak yang digunakan untuk berpikir. Seakan kita diajak untuk membersihkan pola pikir kita, membersihkan keyakinan kita, akidah kita, dalam proses tafakur, berpikir, merenung, menemukan suatu kesimpulan, yang kemudian dilanjutkan dengan membersihkan telinga kita, kedua telinga kita. Sekali lagi ini dilakukan sebanyak 3 kali sebagai kesunahan. Angka 3, angka ganjil, memiliki pesan tertentu yang perlu dibaca dan kita renungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, Maha Tunggal, sehingga sesuatu yang berbilangan ganjil diharapkan terkoneksi dengan makna tauhid ini. Sementara telinga, seakan kita diajak untuk membersihkan pendengaran kita dari berghibah, informasi yang salah, berita dusta, propaganda, fitnah, adu domba,
provokasi yang merupakan sumber malapetaka kehidupan sosial, kehidupan berbangsa, bahkan kehidupan bernegara. Telinga inilah menjadi bagian terpenting untuk dijaga. Kemudian selanjutnya adalah bagian kaki, dan itu pun hanya bagian tertentu sampai mata kaki. Di atas lebih dari itu adalah anjuran kesunahan. Seakan kita diajak untuk membersihkan setiap langkah kaki kita agar senantiasa terarah menuju kebaikan. Inilah satu paket ajaran Al-Quran yang kemudian diurai, dijelaskan, dipraktekkan oleh baginda Nabi demi kebaikan umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Dan mengapa kelak di padang mahsyar nanti ada sekelompok manusia yang dipimpin oleh baginda Nabi, Qaidul Ghurril Muhajjalin, pemimpin orang-orang yang tubuhnya bercahaya, wajahnya bercahaya, kedua tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, telinganya bercahaya, dan kedua kakinya bercahaya. Tubuh yang digunakan untuk berwudu kelak di padang mahsyar akan menghasilkan energi cahaya. Dan energi cahaya inilah sebagai simbol orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Maka kebersihan, bersesuci, berwudu, air adalah proses menghasilkan energi cahaya untuk menuju perjalanan akhirat selamat sampai surga Allah. Semoga hidup kita dengan berwudu penuh dengan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.